Halo, perkenalkan nama saya Alia Citra Juliana dengan NIM 241010503928. Di sini saya akan membahas materi tentang nilai-nilai dan prinsip koperasi. Apa itu koperasi? Koperasi adalah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Tujuan utamanya bukan mencari keuntungan sebesar-besarnya, tetapi memberikan pelayanan terbaik kepada anggota. Adapun filosofi koperasi. Filosofi koperasi didasarkan pada kebersamaan, keadilan sosial, kemanusiaan, dan yang terakhir itu gotong royong. Karena koperasi meyakini bahwa masalah ekonomi dapat diselesaikan melalui kerjasama dan saling membantu. Adapun ideologi koperasi. Ideologi koperasi berfungsi sebagai yang pertama ada landasan bertindak, yang kedua pedoman perilaku, dan yang terakhir itu ada penunjuk arah tujuan organisasi. Terdiri dari nilai-nilai koperasi, cita-cita koperasi, etika perilaku koperasi. Lalu adapun nilai-nilai koperasi. Nilai-nilai koperasi itu ada dua. Yang pertama yaitu nilai organisasi. Isinya itu ada menolong diri sendiri, tanggung jawab, demokrasi, keterbukaan, persamaan, keadilan, dan yang terakhir kesetiakawanan. Adapun nilai etis yang terdiri dari kejujuran, tanggung jawab, kepedulian terhadap orang lain. Adapun jati diri koperasi. Koperasi memiliki ciri khas yang membedakannya dari badan usaha lainnya. Karena apa? Yang pertama itu karena anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Yang kedua itu karena keputusan diambil secara demokratis. Yang ketiga, keuntungan dibagikan berdasarkan partisipasi anggota, lalu berorientasi pada pelayanan anggota. Adapun tujuan koperasi di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta membantu mewujudkan perekonomian nasional yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip-prinsip koperasi, yang pertama itu ada keanggotaan sukarela dan terbuka, setiap orang menjadi anggota tanpa diskriminasi. Yang kedua, pengelolaan demokratis, setiap anggota memiliki hak suara yang sama. Yang ketiga, ada pembagian SHU yang adil, sisa hasil usaha dibagikan sesuai kontribusi anggota. Yang keempat, ada balas jasa modal terbatas. Modal bukan alat utama mencari keuntungan. Dan yang kelima itu ada kemandirian. Koperasi dikelola secara mandiri oleh anggotanya. Yang keenam ada pendidikan perkoperasian. Anggota dan pengurus harus terus meningkatkan pengetahuan koperasi. Yang ketujuh ada kerjasama antar koperasi. Koperasi saling bekerjasama untuk memperkuat gerakan koperasi. Dan yang kedelapan itu ada etika koperasi. Etika yang harus dimiliki insan koperasi adalah kejujuran, peduli, demokratis, bertanggung jawab, menjunjung kebersamaan. Perilaku ini harus diterapkan oleh anggota, pengurus, pengawas, dan pembina koperasi. Lalu adapun koperasi sebagai kekuatan ekonomi. Kekuatan koperasi berasal dari anggotanya. Semakin aktif dan produktif anggota dalam bekerja sama, semakin kuat koperasi dalam memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi seluruh anggota. Jadi, inti materi yang saya berikan yaitu koperasi adalah organisasi yang berlandaskan nilai kebersamaan, demokrasi, dan keadilan. Melalui prinsip-prinsip koperasi, anggota dapat bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan membangun perekonomian yang lebih adil. Jadi di sini saya akan menampilkan video studi kasus tentang materi saya. Lalu saya akan menjelaskannya.
Koperasi Unit Desa atau KUD Tani Makmur berada di Desa Kandang Tepus, Kecamatan Senduro, Lumajang. Koperasi yang berdiri sejak tahun 1980 ini kini memiliki 5.000 anggota. Selain warga Desa Kandang Tepus, anggota koperasi ini meliputi 3 desa, yakni Desa Kandang Tepus, Kandangan, dan Bruno, Kecamatan Senduro. Beragam unit usaha dilakukan koperasi yang berada di lereng Gunung Semeru ini, yakni peternakan sapi perah, simpan pinjam, serta pengolahan pakan ternak. Koperasi ini memiliki 700 orang peternak sapi perah dengan 3.073 ekor sapi perah. Produksi susu sapi mencapai 14.355 liter per hari. Dari usaha sapi perah ini, KUD Tani Makmur memberikan sisa hasil usaha sebesar 800 juta rupiah kepada anggota. Usaha sapi perah ini dimulai sejak tahun 1980 dengan 1.200 ekor sapi. Namun kini terus berkembang hingga anggota koperasi memiliki lebih dari 3.000 ekor sapi perah. Ini anggota kita 5.000. Karena 5.000 terkait dengan program KUD Mandiri, dan kita ada beberapa usaha ya, ada beberapa usaha termasuk peternakan, simpan pinjam, pertanian, dan pengelolaan proses pakan. Anggota yang aktif yang nyetorkan produksi susunya ke KUD sekarang berjumlah 700. Kalau untuk pendapatan KUD memang bagus Mas. Apa yang jenengan kita lihat termasuk kalau KUD ada SHU yang dibagikan. Biasanya kalau kita habis RAT kemarin itu kita membagikan kepada anggota per liter itu 100 rupiah ya, berdasarkan kontribusinya. Total kemarin dengan jumlah susu yang kurang lebih 14 ton itu 800 juta itu yang untuk khusus ke peternak. Para anggota koperasi mengaku keberadaan KUD Tani Makmur ini memberikan kesejahteraan bagi anggota. Pasalnya, koperasi memfasilitasi penjualan susu sapi bagi anggotanya. Ahmad Siono mengaku bisa mendapatkan pendapatan per bulan sebesar 19 juta rupiah dari penjualan susu sapi di kandang yang berisi 10 ekor sapi perah. Ia bisa mendapatkan 85 hingga 90 liter susu sapi setiap harinya dengan harga jual susu sapi segar sebesar Rp7.300 per liternya. Kalau yang kita rasakan selama ini ya pelayanan itu lumayan bagus. Terus dari sisi perhatian dari pelayanan kesehatan, terus masalah fasilitas itu pun ada juga. Nanti apa yang kita dibutuhkan itu pun berusaha untuk melayani. Kalau kita total keseluruhan kotor itu bisa mencapai 19 juta atau 19.700.000. Selain itu, sejumlah kebutuhan peternak sapi juga difasilitasi oleh KUD Tani Makmur seperti pakan ternak, layanan kesehatan ternak sapi, dan peralatan perah susu. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur. Jadi itu dia video studi kasus yang saya sudah tampilkan. Jadi di sini saya akan membahas inti video studi kasus yang saya sudah berikan, serta membedah studi kasus yang berjudul Kisah Sukses Koperasi dari Lereng Gunung Semeru, Kesejahteraan Anggota Melalui Sapi Perah. Nilai dan prinsip koperasi pada objek nyata di lapangan yaitu Koperasi Unit Desa atau KUD Tani Makmur Senduro yang terletak di lereng Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Saya akan membahas kronologi, perkembangan, hingga analisis prinsip ekonomi yang berjalan di dalamnya. Adapun latar belakang dan pembentukan atau nilai menolong diri sendiri. Kronologi kita mulai dari pada tahun 1980.
Pada masa itu, para peternak sapi perah di wilayah Kecamatan Sendoro bergerak secara individual. Dampaknya, peternak sering menghadapi posisi tawar yang lemah di hadapan tengkulak, ketidakpastian harga susu, serta sulitnya mengakses pakan berkualitas. Didorong oleh nilai menolong diri sendiri atau self-help dan filosofi gotong royong, masyarakat desa akhirnya bersepakat membentuk KUD Tani Makmur. Tujuannya sejak awal bukan mencari profit sebesar-besarnya, melainkan sebagai wadah kebersamaan untuk memberikan pelayanan serta perlindungan ekonomi bagi para peternak kecil. Lalu, adapun pertumbuhan usaha dan integrasi layanan atau orientasi pelayanan. Seiring berjalannya waktu, koperasi ini tidak hanya menjadi penampung susu, tetapi berkembang secara vertikal dengan membuka 3 unit usaha strategis. Yang pertama yaitu unit peternakan sapi perah sebagai core business, dan yang kedua unit pengolahan pakan ternak atau konsentrat. Yang ketiga itu ada unit simpan pinjam untuk permodalan peternak. Melalui integrasi ini, koperasi menerapkan konsep jati diri koperasi, di mana anggota bertindak sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa. Koperasi memfasilitasi penjualan susu ke industri besar secara kolektif, menyediakan pakan murah, hingga memberikan fasilitas penunjang seperti layanan kesehatan, ternak gratis, dan peralatan perah yang higienis. Lalu adapun pencapaian skala ekonomi saat ini atau kekuatan perekonomian. Masuk ke kondisi mutakhir, saat ini KUD Tani Makmur telah bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi yang masih di kawasannya. Keanggotaannya kini telah merangkul lebih dari 5.000 anggota yang tersebar di beberapa desa, dengan 700 diantaranya merupakan peternak sapi perah yang aktif. Lalu adapun volume produksi, koperasi mengelola lebih dari 3.000 ekor sapi dan mampu menghasilkan produksi susu segar hingga 14.355 liter per hari. Lalu adapun dampak finansial, salah satu peternak Bapak Ahmad Siono mencatatkan kronologi sukses di mana dari 10 ekor sapi miliknya, ia mampu meraup mendapatkan kotor hingga 19 juta rupiah per bulan dengan harga susu yang stabil sebesar 7.300 per liter berkat jaminan pasar dari koperasi. Adapun pelaksanaan prinsip transparansi dan pembagian SHU yang adil. Puncak dari kronologi manajemen yang sehat ini ditunjukkan pada rapat anggota tahunan atau RAT yang terbaru. KUD Tani Makmur berhasil membukukan laba dan membagikan SHU-nya khusus peternak sebesar 800 juta rupiah. Secara akademis, disinilah prinsip koperasi nomor 3, pembagian SHU yang adil, diterapkan secara murni. Sistem pembagian dilakukan secara proporsional, yakni senilai 100 per liter susu yang disetorkan. Anggota yang aktif berkontribusi menyetor susu dalam volume besar, otomatis menerima bagian SHU yang lebih besar dibandingkan anggota yang pasif. Jadi, kesimpulan dari analisis video tersebut, dari kronologi KUD Tani Makmur Sendoro ini dapat kita simpulkan bahwa koperasi sektor real mampu tumbuh berkelanjutan dan menyejahterakan anggotanya apabila 3 pilar utama dijalankan, yaitu pengelolaan yang berorientasi pada pelayanan anggota, penerapan asas keadilan ekonomi melalui SHO yang proporsional, serta kemandirian organisasi. Demikian pemaparan kronologi tentang materi ini. Saya Alia Citra Juliana, mahasiswi dari Universitas Pamulang.